Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap pengurus Front Pembela Islam DPC Babakan Ciparai beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita, yaitu ba'is. Ba'is adalah dorongan yang kuat. Ba'is adalah dorongan yang menggebu-gebu. Dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'is mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah, dan mendorong sang pemilik hati untuk berpaling dari dunia, berpaling dari kehinaan dunia, berpaling dari kejayaan dunia, berpaling dari kesenangan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia tertipu karenanya, kebanyakan manusia terlena olehnya, kebanyakan manusia terjerumus karenanya, kebanyakan manusia bermaksiat, berbuat dosa karenanya, kebanyakan manusia lalai dari kewajiban kepada Allah karenanya. Ba'is mendorong kalian berpaling dari dunia dan mendorong kalian bersegera menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga ba'is yang ada dalam hati itulah yang mendorong langkahan kaki kalian untuk hadir duduk di majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara, jadi bukti bahwasanya hati kalian penuh dengan majelis ilmu, yaitu jasad kalian duduk di majelis ilmunya Allah. Saya tidak percaya dengan istilah lebih baik jauh di mata tapi dekat di hati. Tidak ada itu. Kenapa? Kalau dekat di hati pasti dekat di biji mata, saudara-saudara. Masjid di samping rumah kamu, musola di samping rumah kamu, tetapi masjid dan musola menjadi tempat yang paling jauh bagi kamu. Kenapa? Padahal masjid di samping rumah kamu, itu masjid tempat yang dekat, tetapi tempat yang dekat itu menjadi tempat yang jauh bagi kamu. Karena apa? Karena di hati kamu tidak ada masjid, saudara-saudara. Karena di hati kamu tidak ada musola. Lembang yang jauh, Jakarta yang jauh, Puncak Bogor yang jauh, kamu bisa sampai. Kenapa kamu bisa sampai? Padahal itu tempat yang jauh dari rumah kamu. Kamu bisa sampai karena hati kamu ada tempat-tempat yang jauh tersebut di hati kamu. Jadi bukti bahwasanya seseorang hatinya penuh dengan majelis ilmu, jasad dia duduk di majelis ilmunya Allah. Nah, ba'is yang mendorong kalian untuk kembali kepada Allah, ba'is yang mendorong kalian untuk hadir duduk di majelis-majelis Allah, ba'is itu kadang menetap, kadang hilang. Menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab beliau Risalatul Mu'awanah. Nah, terus bagaimana agar ba'is itu tetap di dalam hati seorang hamba, agar ba'is itu menetap terus menerus? Jangan pernah engkau jauh dari ulama, jangan pernah engkau jauh dari para habaib, jangan pernah engkau jauh dari para kiai, jangan pernah engkau bosan-bosan untuk mendengarkan nasihat para ulama, jangan pernah engkau bosan untuk menyirami engkau punya hati dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ba'is tersebut engkau melangkahkan kakimu dari rumah menuju ke majlis ilmu yang mulia ini, sehingga langkahan kakimu dari rumah ke tempat ini, di situ Allah ampuni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dari tempat ini pulang menuju ke rumah, di situ Allah ampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Saudara-saudara, dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itki alfi raqabah.
Kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sesaat di majelis ilmu, engkau tidak megang pena, engkau tidak menulis walaupun satu huruf, cuma duduk saja di majelis ilmu, dengarkan nasihat para ulama, itu lebih baik, itu lebih utama bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Saudara-saudara, memerdekakan 1 orang budak fadilahnya di akhirat, maka jawarihnya akan merdeka dari nerakanya Allah. Bagaimana kalau memerdekakan 1000 orang budak, sedangkan engkau duduk di majelis ini sesaat, lebih mulia bagimu daripada memerdekakan 1000 orang budak. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan pernah engkau bosan duduk di majelis-majelis ilmunya Allah, agar Allah hidupkan engkau punya hati yang mati, bagaikan Allah menghidupkan bumi yang kering dengan air hujannya Allah. Apa air hujannya Allah yang menghidupkan bumi? Air hujan Allah yang menghidupkan kita punya hati adalah ilmu-ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa lama karena masih ada acara lagi, jadi sedikit saja akan saya sampaikan. Pertama, saya ucapkan sana hilwa, saya ucapkan Id Milad kepada Front Pembela Islam Babakan Ciparai beserta seluruh para pengurus-pengurus, para laskar-laskar Front Pembela Islam Babakan Ciparai. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur FPI Babakan Ciparai, maka bertambah juga semangat untuk selalu berjuang menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 19 tahun sudah Front Pembela Islam selalu bersama-sama umat Islam. 19 tahun sudah Front Pembela Islam berdakwah bersama umat Islam, berjuang bersama umat Islam. 19 tahun sudah Front Pembela Islam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. 19 tahun sudah Front Pembela Islam menjadi perisai, menjadi pedang, menjadi temboknya umat Islam yang menghalangi daripada maksiat, daripada mungkarat, daripada dalalat, daripada sayiat. Maka sudah sepantasnya bagi kita umat Islam untuk bersyukur kepada Allah dengan adanya Front Pembela Islam. Oleh karena itu, kami umat Islam sampaikan kepada FPI bahwasanya umat Islam tidak akan pernah meninggalkan FPI. Siapapun yang memusuhi FPI maka telah memusuhi umat Islam. Siapapun yang menzalimi FPI maka telah menzalimi umat Islam. Siapapun yang melawan FPI maka telah melawan umat Islam. Siapapun yang memusuhi FPI maka telah memusuhi umat Islam. Saudara-saudara, banyak orang-orang di luar sana yang sangat benci kepada Front Pembela Islam. Saudara-saudara, siapapun yang benci dengan perjuangan FPI itu orang-orang yang berlainan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena yang dibawa oleh FPI tidaklah melenceng dari Al-Quran, yang dibawa oleh FPI tidaklah melenceng dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para FPI, para laskar, mereka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sesuai apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam sangat bersyukur dengan adanya Front Pembela Islam. Umat Islam tidak akan pernah meninggalkan Front Pembela Islam. Umat Islam akan selalu ada untuk membantu perjuangan Front Pembela Islam. Oleh karena itu kalian, para musuh-musuh FPI, para musuh-musuh agama, para musuh-musuh bangsa, jangan macam-macam dengan FPI. Sebab kalau kalian macam-macam dengan FPI, kalian bukan berharapan dengan FPI, tapi kalian berharapan dengan kami, umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam siap bela FPI, siap berjuang bersama FPI. Saudara-saudara, FPI itu bagaikan matahari. Kamu tahu matahari? Matahari akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. FPI itu kayak matahari, namanya matahari, itu akan bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa menerima FPI? Kenapa? Saya jamin saudara-saudara, itu orang-orang yang tidak bisa menerima FPI, hati mereka telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya FPI yang matahari tetap bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Kenapa hati mereka buta? Hubbuka syai' yu'mi wa yusimma. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Mereka cinta dunia, mereka cinta harta, mereka cinta pangkat, mereka cinta jabatan.
Akhirnya mereka berhadapan dengan FPI. Mereka tahu FPI tidak bisa disogok, FPI tidak bisa disuap, tidak bisa. Mungkin banyak ormas-ormas di luar sana bisa disogok, bisa disuap, bisa mereka itu apa diajak ini. Tetapi Front Pembela Islam tidak ada tawar menawar dengan FPI. Yang hak itu hak jelas, yang batil itu batil jelas. Oleh karena itu, orang-orang di luar sana, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang buta, yang dimana mereka menilai FPI hanya dari luarnya saja. Kalau kalian mau tahu apa itu FPI, kalau kalian mau tahu siapa itu Habib Rizik, kalian duduk, jangan cuma dengar kabar dari luar. Ini lihat FPI di TV, giliran FPI lagi mentung orang, langsung dicap FPI radikal karena suka mentungin orang. Lihatnya di TV, saudara. Kamu tahu selama ini yang kami perhatikan, kamu tahu di Aceh waktu tsunami berapa ribu laskar FPI yang turun untuk apa? Untuk mengangkat mayat-mayat, untuk membantu korban-korban Aceh. Apa ada diliput oleh TV? Tidak ada diliput, saudara-saudara. Waktu gempa bumi di Jogja, di Padang, setiap ada korban-korban bencana, FPI selalu turun. Banjir di Jakarta, polisi belum turun, tentara belum turun, FPI udah turun duluan, saudara-saudara. Kamu tahu ketika orang-orang mudik mau pulang kampung habis Ramadan, orang-orang mau pulang kampung, kamu lihat FPI bikin posko agar orang-orang bisa istirahat, yang capek dipijat, mereka sediakan obat-obatan buat orang-orang yang kalau ada yang kecelakaan di jalan. Pernah ada diliput? Tidak pernah diliput, saudara-saudara. Yang diliput cuma radikalnya FPI. Yang diliput kalau FPI lagi gebukin orang, itu juga nggak mungkin FPI gebukin orang kalau tidak ada alasannya, saudara-saudara. Oleh karena itu, wahai para laskar Front Pembela Islam, siapapun mereka di luar sana yang menghujat kalian, yang mencaci maki kalian, jangan kalian berikan mereka sebagai air yang memadamkan semangat kalian. Mereka yang mencaci maki kalian, yang menghujat kalian, yang memerangi kalian, jadikan mereka sebagai api yang membakar semangat kalian untuk semakin berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami umat Islam tidak akan pernah meninggalkan kalian. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab, beliau mendirikan Front Pembela Islam bukan untuk diri beliau. Beliau mendirikan Front Pembela Islam bukan untuk keluarga, anak cucu beliau, bukan. Untuk siapa? Untuk kita umat Islam, sehingga bisa memberikan manfaat, sehingga kita bisa mengambil intifa, mengambil manfaat dari siapa? Dari Front Pembela Islam. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah dengan adanya Front Pembela Islam. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh FPI di luar sana. Musuh FPI siapa? Musuh FPI itu biasanya, padahal FPI nggak nganggap mereka musuh. FPI tidak nganggap mereka musuh, cuma mereka yang betul musuh FPI. Siapa mereka? Mereka di luar sana yang mulutnya ngomong saya Indonesia, saya Pancasila, saya penjaga NKRI, tapi bubarkan pengajian, saudara-saudara. Saya tanya, ada tidak yang begitu? Ada tidak? Kalau saya NKRI, saya Pancasila, datang ke Papua, betul? Datang ke Papua, habisi OPM, betul? Cuma ini enggak, saudara-saudara. Saya penjaga NKRI, saya penjaga Pancasila, yang dihancurin pengajian, yang dibubarin pengajian. Ini bukan penjaga NKRI ini perusak NKRI ini, saudara-saudara. Kalau memang penjaga NKRI datang ke Papua sana, betul? Coba kamu lihat OPM di Papua itu, organisasi Papua Merdeka, 1.300 warga sipil disandra oleh mereka. Berapa banyak polisi yang dibunuh dan dibantai oleh mereka, berapa banyak tentara yang mati dibunuh oleh mereka. Tapi media nggak berani nyebut mereka teroris, saudara-saudara. Disebutnya apa? Disebutnya KKB. Apa itu KKB? Kelompok kriminal bersenjata. Nggak berani disebut teroris. Kenapa nggak disebut teroris? Karena mereka Kristen. Kenapa nggak disebut teroris? Karena mereka nggak ada jenggotnya. Kenapa mereka nggak disebut teroris? Karena mereka tidak meneriakkan Allahu Akbar. Andaikan mereka jenggotan, andaikan KTP-nya Islam, andaikan pakainya putih-putih, andaikan teriak Allahu Akbar, langsung dituduh teroris, saudara-saudara. Tapi karena mereka Kristen, tidak dituduh teroris. Dituduh apa? Kelompok kriminal bersenjata, saudara-saudara. Sampai sekarang itu polisi nggak masuk ke sana. Sampai-sampai kemarin Mabes Polri
di media sosial divisi Humas Polri itu, di situ ditaruh kepada KKB, tolong kami minta izin untuk agar pemerintah memberikan bantuan makanan kepada. Ngapain itu polisi pakai izin? Kalian bubarkan pengajian tidak pakai izin, kalian mau bubarkan majelis-majelis tidak pakai izin, kalian mau nangkap ulama, nangkap habib tidak pakai izin. Kenapa nangkap teroris, masuk ke kandang teroris harus pakai izin? Kalau memang kalian tidak berani bilang, kalau kalian tidak berani bilang, biarkan kami Laskar Pembela Islam, izinkan kami datang ke sana, kami bantai mereka sampai akal-akalnya selesai. Saya tanya semua Laskar, siap turun ke lapangan apa? Siap turun ke lapangan, siap lawan OPM, siap perang dengan OPM. Kalau yang OPM begitu tuh nggak dibilang teroris itu. Kalau FPI, wah ini FPI teroris ini FPI radikal ini. Di Minahasa ada kelompok-kelompok radikal Kristen yang mau bikin negara sendiri. Mereka tidak dituduh teroris. Kita yang bela agama, kita yang bela Al-Quran, kita yang bela Nabi Muhammad, kita yang bela ulama, langsung dituduh teroris. Oleh karena itu, wahai para Laskar FPI, wahai seluruh umat Islam, katakan kepada mereka, kami membela agama Allah, kami membela Rasulullah, kalian tuduh kami teroris. Jikalau membela agama Allah, jikalau membela Rasulullah, jikalau membela Al-Quran, kalian tuduh kami teroris. Wahai penduduk langit dan bumi, saksikanlah kami adalah teroris. Membela agama Allah, membela Rasulullah, membela Al-Quran, kalian bilang kami radikal. Hei penduduk langit dan bumi, saksikanlah kami adalah radikal. Udah nggak apa-apa, udah bilang kami teroris nggak apa-apa, udah capek dituduh teroris terus. Udah bilang kami teroris nggak apa-apa, seenak congor kamu mau bicarain kami apa? Bilang kami teroris nggak apa-apa, bilang kami radikal nggak apa-apa, bilang kami kaum suku pendek nggak apa-apa. Cap kami dengan cap apapun, sebut kami dengan sebutan apapun, itu tidak akan mengendorkan perjuangan kami. Betul? Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan pada milad FPI Ciparai pada malam hari ini, a'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Mereka para laskar-laskar Front Pembela Islam, walaupun nanti kalian wafat, walaupun nanti jasad kalian hancur, walaupun nanti kalian jadi mayat, di dalam hati umat Islam kalian akan selalu dikenang selama-lamanya. Teladan kalian, keberanian kalian tidak akan pernah hilang dari setiap hati-hati umat Islam. Saya tanya semuanya, umat Islam cinta dengan FPI tidak? Cinta tidak? Cinta tidak? Siap berjuang bersama FPI? Siap membela FPI? Oh iya, pantas Habib ngomong gitu. Habib FPI, saya bukan FPI. Kamu kira saya FPI? Saya bukan FPI, tapi hidup mati saya serahkan untuk FPI, saudara-saudara. Saya bukan FPI, tapi hidup mati saya serahkan untuk membela Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa ya Habib ini kok begini banget sama Habib Rizik sama FPI? Kamu mau tahu? Saya 3 kali di penjara. Ini saya buka di sini. Tapi jangan ada yang rekam, jangan disebarin, gak usah disebar. Saya 3 kali di penjara. 3 kali masuk penjara, kasus Ahmadiyah, kasus Tanjung Priuk, sama kasus The Boss. Tidak ada satupun orang yang peduli sama saya kecuali Habib Rizik. Waktu di luar, ngobrol, senyum, ketawa. Lagi saya di dalam, tidak ada yang peduli sama saya kecuali Habib Rizik bin Syihab, saudara-saudara. Beliau yang kasih pengacara, FPI yang ngurus semuanya waktu saya di penjara itu. Yang di luar sana, teman-teman yang selalu ngobrol, wah ketawa, soft cover, gak ada. Tidak ada. Cuma FPI dan Habib Rizik yang selalu bantu saya ketika saya ada dalam penjara. Makanya saudara-saudara, hidup mati saya untuk Habib Rizik, hidup mati saya untuk Front Pembela Islam. Jangan kamu kira saya FPI, bukan. Saya bukan FPI. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan agar orang-orang di luar sana yang memusuhi FPI, mudah-mudahan Allah buka hatinya, saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ada juga habaib, kiai yang ngomong begini,
Ada Habib Rizik ada yukhalif anil adatil alawi. Ini Habib Rizik ini berlainan dari Thariqah Ba'alawi, Thariqah kakek-kakeknya kita. Saya katakan, kita orang Habib sekarang ini lembut. Saya lembut, Habib Rizik lembut. Kalah kita sama kakek-kakeknya kita. Kamu tahu, dulu ada seorang Habib namanya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Beliau yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Zaman beliau sultan itu ada dua. Ada Sultan Al-Katiri, ada Sultan Al-Gheti. Sultan Al-Gheti ketika itu ngambil pajak dari rakyat, saudara-saudara. Ngambil pajak dari rakyat. Ketahuan, kedengeran sama Habib Abdurrahman, ketemu di jalan sama Habib Abdurrahman, disamperin sama Habib Abdurrahman, langsung ditampar, saudara-saudara. Ditampar mukanya nih raja. Kamu jangan mengurang-urangi dan menambah-nambahi syariat Nabi Muhammad. Kita Habib sekarang nampar pejabat zolim cuma pakai mulut. Habib zaman dulu langsung pakai tangan. Saya tanya, berarti lebih tegas Habib zaman sekarang apa zaman dulu? Habib zaman sekarang apa Habib zaman dulu? Terus kenapa ada yang bilang Habib Rizik melenceng dari jalan datuk-datuknya? Tidak, saudara-saudara. Justru jalan yang dibawa oleh Habib Rizik melalui Front Pembela Islam, di jalan itulah kakek-kakek kami dibunuh, kakek-kakek kami wafat, kakek-kakek kami diracun, kakek-kakek kami dibunuh karena menyampaikan kebenaran di jalan yang dibawa oleh Habib Rizik. Oleh karena itu kami para habaib di jalan melawan kemungkaran, di jalan melawan para pejabat yang zalim. Demi Allah kami tidak akan mundur walaupun satu langkah, saudara-saudara. Makanya kita doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Kemarin Banser belagu-belagu gaya-gayaan si Banser membubarin pengajian di Garut, saudara-saudara. Saya tanya, yang benci sama pengajian siapa? Iblis sama manusia? Iblis sama manusia? Berarti kalau ada yang bubarin pengajian apa itu? Jawab yang keras, apa itu? Apa itu? Iblis, saudara-saudara. Jangan mentang-mentang gak sefaham sama kamu terus kamu main bubar-bubarin aja kamu. Betul? Datang belagu membubarin. Saya demi Allah, andaikan kemarin mereka datang ke Garut mengubarkan pengajian, demi Allah tempat pengajian itu akan beri kuburan bagi mereka, saudara-saudara. Saya pernah itu 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu pernah saya mau ceramah di Semarang. Ketika saya ceramah di Semarang diundang sama Habib Bagir. Banser nolak kedatangan saya, ditolak sama Banser. Akhirnya ribut tuh sama anak buahnya Habib Bagir. Anak buahnya Habib Bagir kan mantan preman semua. Ribut, kalah Banser. Banser kalah pakai kaki tangan polisi. Pergi Banser ke Kapolres. Pak, ini besok mau ada acara nih yang ceramah Habib Bahar nih Pak nih. Keras ini Pak ceramahnya Pak. Tuh, si Tito di bangsat-bangsatin sama dia Pak. Kata Kapolres, oh ya sudah. Kapolres panggil Habib Bagir. Kata Kapolres, Bib, mohon maaf Bib ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Ini Habib Bahar nggak boleh datang. Kalau Habib Bahar datang, kita tangkep. Kalau Habib Bahar datang, kita bubarin pengajiannya Bib, bareng-bareng sama Banser. Habib Bagir telepon saya. Apa saya bilang? Bilang sama Banser, Bahar bin Smith, kalau udah keluar rumah untuk dakwah Allah, mati hidup saya serahkan di Allah. Bagir bilang sama Banser, anak kalau udah keluar dakwah, walaupun saya pulang hidup-hidup atau yang pulang cuma mayat saya, anak istri saya akan tersenyum melihat mayat saya mati di Allah. Jadi jangan mentang-mentang gak sepaham sama kalian. Kalian mau main bubar-bubarkan, betul? Kalau mau bubarin datang ke Papua sana, ya lawan OPM, betul? Kamu lihat OPM, berapa banyak polisi yang dibunuh oleh OPM, berapa banyak tentara yang dibunuh oleh OPM. Kenapa masih tidak bisa saja? Kalau para penegak hukum tidak berani, berikan kepada kami jalan, nggak usah pakai senjata, biarkan kami datang ke sana, betul? Kami lawan mereka, kami habisi mereka sampai ke akar-akarnya, saudara-saudara. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, berkali-kali saya sampaikan, musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, musuh kita bukan presiden, musuh kita bukan Cina,
musuh kita bukan Kristen. Banyak orang bilang Habib Bahar anti Kristen. Saya asli Manado. Di tempat saya begitu banyak, saya punya teman-teman pendeta, banyak teman-teman saya orang Kristen. Di tempat kami sana paling toleran. Makanya jangan ajari saya tentang toleransi, jangan. Di tempat kami kalau Idul Fitri orang Kristen jaga gereja, kalau Natal kami jaga mereka punya gereja. Idul Fitri mereka jaga masjid kami, Natal kami jaga mereka punya gereja. Jadi jangan ajari kami tentang toleran. Musuh kami bukan Kristen, bukan Cina, bukan Buddha, bukan Hindu. Musuh kami bukan partai manapun, bukan. Terus siapa musuh umat Islam? Musuh kami umat Islam, siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, apapun partainya, apapun sukunya, apapun agamanya. Kalau mereka macam-macam dengan Islam, merugikan umat Islam, melawan para ulama, melawan para habaib, maka mereka menjadi musuh umat Islam. Jangan kamu kira kita ini ada urusan politik. Nggak tahulah kalau yang lain. Kalau saya itu nggak ada urusan politik, saudara-saudara. Kami para habaib paling benci urusan politik. Nggak ada urusan politik. Oh, Habib ini begini gara-gara Jokowi aja presidennya. Jangankan Jokowi, sekalipun yang jadi presiden Prabowo, andaikan Prabowo jadi presiden, terus dia salah, terus melawan umat Islam, terus melawan ulama, terus merugikan umat Islam, demi Allah kami yang duluan lawan dia, saudara-saudara. Nggak ada urusan politik. Oleh karena itu selalu saya doakan, mudah-mudahan Allah berkahi perjuangan Front Pembela Islam, khususnya Front Pembela Islam DPC Babakan Ciparai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah urusan dunia akhirat mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa tabbitna wa takina wa dhana wa haddith imana wa anta maulana fansur ala al-qawmil kafirin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.